Oke, sahabat Wali, jumpa lagi bersama saya, Tri Raharjo di Bincang Wali, bincang seputar peluang bisnis, waralaba, lisensi, dan kemitraan gitu ya. Bicara mengenai peluang bisnis di tahun ini, tahun 2022, saya kira sangat menarik karena tren bisnis sekarang sudah mulai menggeliat gitu ya. Meskipun di awal tahun ada berita mengenai Omikron, saya kira pelaku bisnis karena sudah hampir 2 tahun berpengalaman gitu ya menghadapi pandemi, tentunya mereka sudah lebih siap bagaimana melakukan ekspansi dan juga bertumbuh di tahun ini gitu ya. Nah, pada pagi hari ini saya kedatangan tamu khusus. Yang pertama Pak Haryadi Tunjung Saputro atau Pak Putra, biasa dipanggil selaku COO dari Kopiwi. Selamat pagi Pak Putra. Selamat pagi Pak Tri, selamat pagi semua sahabat Wali. Oke, apa kabar Pak Putra? Alhamdulillah baik ini. Pak Tri gimana kabarnya? Kabar baik, sehat, berkah luar biasa Pak. Oke, nah saya juga kedatangan tamu khusus dari finance dari Kopiwi gitu ya, Ibu Suci Aryani. Pagi Bu Suci. Pagi Pak Tri, pagi sahabat Wali. Oke, pagi semuanya gitu ya. Nah, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini kalau di tengah pandemi, kesehatan ini nomor 1 gitu ya. Selain bisnisnya juga harus sehat ya. Alhamdulillah. Oke, Mbak Putra dan Bu Cici. Ya. Oke, bicara mengenai pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun. Tentunya hampir seluruh pelaku bisnis ini kan juga melakukan adaptasi bisnis gitu ya. Nah, sebelum kita bincang mengenai potensi bisnis dari Kopiwi gitu ya, kemitraan dari Kopiwi, saya ingin tahu gitu ya lebih dalam. Ini kan Kopiwi didirikan dari tahun 2009 ya Pak ya. Ini sudah mau memasuki usia ke-13 tahun gitu ya. Dan juga ini didirikan oleh Pak Bondan Winarno, seorang ikon di bidang kuliner dengan kekhasannya, dengan ketika kita membahas berbagai kuliner dengan maknyusnya gitu ya, tentunya kita sangat mengenal bagaimana Pak Bondan membangun bisnis ini dan sekarang bertumbuh. Mungkin bisa diceritakan Pak Putra bagaimana perjalanan dari Kopiwi ini sehingga sekarang bertumbuh tidak hanya di Jabodetabek, bahkan sudah ekspansi ke Sumatera Pak ya. Silakan Pak Putra. Betul. Ya, terima kasih Pak Tri. Ya, sedikit flashback atau sedikit menceritakan tentang sejarah berdirinya Kopiwi. Betul, kami didirikan atau inisiatornya, penggagasnya adalah almarhum Pak Bondan Winarno sebagai pakar kuliner Nusantara ya, yang di range tahun 2007-2009 beliau terkenal dengan gaya kuliner maknyus istilahnya. 2009 kami berdiri, tepatnya di bulan Maret, atas keinginan dari para inisiator kami, yaitu almarhum Pak Bondan Winarno dan Pak Wasis Gunarto, menyikapi bahwa budaya minum kopi di Indonesia itu masih sangat rendah waktu itu. Dikarenakan budayanya belum terlalu dikenal dan juga harganya yang masih cukup tinggi di saat itu. Padahal di tahun 2008-2009 itu, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, Indonesia termasuk dalam 5 besar eksportir biji kopi di dunia, istilahnya kayak gitu. Kami berdiri, gerai kami pertama kali di Jalan Sabang, daerah Kebon Sirih, Menteng, ruko nomor 18 waktu itu. Ternyata alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi, sangat banyak. Dan dimulai di tahun 2009 akhir, banyak rekan-rekan dari inisiator kami yang tertarik ingin juga memiliki bisnis atau gerai dari Kopi Tiamwi dulu namanya. Semenjak 2009 akhir hingga di 2002 saat ini, ya kami bertumbuh dan juga ada yang selesai masa kemitraannya, dan saat ini alhamdulillah kami di tahun 2002 ini
masih memiliki 13 gerai yang tersebar di Jabodetabek dan juga di Sumatera. Ya. Tahun 2021 kemarin, Pak Tri, Ya. kabar menggembirakan juga bagi kami. Ya. Kami membuka 3 gerai baru. Oh. Alhamdulillah. Di tengah pandemi, walaupun juga memang kami akui di masa pandemi dari 2020 kemarin, kami juga memiliki beberapa outlet yang tutup secara permanen, maupun itu selesai secara perjanjian kemitraannya dengan kami, istilahnya seperti itu. Sekarang, insya Allah mudah-mudahan ya di tahun 2022 ini, setelah apa yang kita lakukan di 2020 dan 2021, kebanyakan bisnis itu kita bertahan ya istilahnya ya Pak Wali sama rekan-rekan dari sahabat Wali kemarin. Insya Allah mudah-mudahan di 2022 ini kita bisa apa ya istilahnya ya, new normal atau new era lah istilahnya setelah berhasil defense atau bertahan di masa pandemi kemarin, kita coba untuk bergerak lagi nih mudah-mudahan di 2022. Poinnya seperti itu. Sangat menarik Pak Putra. Tadi disebut bahwa di tengah pandemi ya, terutama tadi di 2021 ternyata buka 3 gerai gitu ya. Nah ini sangat menarik. Yang kedua adalah kalau saya melihat tadi juga kalau saya perhatikan Pak ya, Kopiwi ini kan juga melakukan adaptasi di era pandemi ini. Salah satunya adalah membuka channel penjualan melalui sarana online atau sarana digital ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak Putra, apa yang membuat Kopiwi ini cepat berubah gitu ya, apa menyikapi adanya pandemi, dari dampak pandemi. Yang kedua tadi juga menarik ya menurut saya, di tengah pandemi ini tetap bertumbuh, dan juga apa sih yang dilakukan Kopiwi sendiri Pak, menghadapi pandemi ini Pak? Ya, kita mulai pandemi itu kan di bulan Maret ya 2020. Kopiwi, ya konsep kami adalah membuat experience orang yang datang ke kedai kami, ke gerai kami, dengan nuansa jadul lah istilahnya kalau bahasanya sekarang ya, dengan ornamen-ornamen yang ada, dengan alunan musik yang ada, dengan hidangan kuliner Nusantara, peranakan terutama. Bisa dikatakan jadi kami sebelum pandemi itu memang 90% sampai 95% itu bergantung kepada kedatangan tamu secara offline, Pak Tri. Nah, di masa pandemi ketika kita mempunyai keterbatasan untuk mendapatkan kedatangan tamu, kami sudah punya aset dalam artian kita punya lokasi, kita punya peralatan, kita punya SDM, dan kita harus berpikir berpikir cepat lah istilahnya. Kita harus pivot kalau bahasanya di dunia bisnis itu, merubah atas apa yang biasa kita lakukan di offline menjadi ke online. Ya, di Maret, April, Juni kami mencoba untuk membuat, karena banyak keterbatasan untuk orang melakukan kegiatan di luar rumah, akhirnya kami membuka layanan untuk kamu bisa menikmati hidangannya Kopiwi dari rumah, dalam artian seperti itu. Jadi kami membuka layanan menjual terutama bahan-bahan baku yang bisa siap untuk diolah di rumah misalnya, dan juga reseller dari kopi kami istilahnya kayak gitu di 2020, dan alhamdulillah pertumbuhan reseller kami mendapatkan hasilnya di tahun 2020 total ada 21 reseller dari produk kopi kami, kopi bubuk ataupun kopi biji, roast bean istilahnya. Alhamdulillah kami berjalan. Terus di 2021 alhamdulillah kami juga masih punya animo dari investor, masih percaya karena kita bisa mempertahankan dari kualitas produk maupun kualitas dari brand kami itu sendiri. Kami buka di Januari 2021 itu di Purwokerto yang pertama. Purwokerto. Lalu di bulan Agustus
awal Agustus kalau nggak salah itu kami buka di Pekanbaru, alhamdulillah. Lalu di akhir Agustus di tahun 2021 kami buka lagi di Bogor di area Gadok di kawasan Vimala Hills itu. Ini seperti itu. Jadi ada 3, walaupun kami akui di masa pandemi kemarin kami juga mengalami ada beberapa outlet juga yang tutup karena mereka berada di kawasan mall, yang mana kalau mall kan sudah di masa pandemi kemarin kan benar-benar strict, nggak bisa nerima dine-in, istilahnya seperti itu. Gitu, Pak Tri. Ya, saya kira memang di tengah pandemi, bisnis franchise nih Pak, secara mayoritas memang banyak juga yang mengalami kendala. Bahkan berdasarkan survei dari Perhimpunan Wali sendiri, memang ketika awal pandemi itu yang terkena dampak 90-an%, Pak. 10% yang tidak terkena dampak. Tapi menginjak tahun 2021, 25% bisnis waralaba di Indonesia sudah pulih kembali, Pak. Di akhir 2021 ya, di akhir 2021. Jadi ini satu pertanda baik gitu ya untuk kita sebagai pelaku bisnis untuk tetap semangat dan juga menyikapi tren perubahan dari pandemi COVID-19. Nah, sekarang saya beralih ke Bu Suci terlebih dahulu gitu ya. Bicara mengenai bisnis kemitraan atau dari Kopiwi sendiri gitu ya. Salah satu keunggulan dari konsep yang biasanya dilakukan dengan konsep kemitraan adalah bergabung dengan jaringan yang luas, kedua brandnya juga sudah dikenal gitu ya, dan juga secara produk sudah diterima oleh market. Nah, ini ingin saya tahu gitu ya, apa sih keunggulan ketika masyarakat ingin join bergabung dengan kemitraan dari Kopiwi sendiri, Bu Suci? Ya, kemitraan Kopiwi ada 2 konsep, Pak Tri. Ada 2 skema bisnis ya. Pertama itu bisa dikelola oleh mitra sendiri. Yang kedua dikelola oleh kami sebagai si Pak. Ada 2 konsep kemitraan itu. Pak, maaf ini hujan, saya pindah ke dalam dulu sebentar ya. Boleh saya lanjut dengan Pak Putra mungkin ya? Oke, Pak Putra, tadi disampaikan oleh Bu Suci bahwa ada 2 pola ya Pak ya. Pola kemitraan yang dilakukan oleh Kopiwi sendiri. Jadi satu dikelola oleh pihak Kopiwi pusat lah katakanlah gitu ya. Yang kedua adalah dikelola oleh mitranya gitu Pak ya, sebagai pengelolanya. Nah, dari 2 konsep itu Pak, kira-kira apa support atau benefit yang diberikan oleh Kopiwi sendiri sehingga memudahkan buat mitra-mitranya ini memudahkan dalam baik men-set-up suatu bisnis ketika awal maupun setelah secara operasional berjalan itu Pak Putra. Ya, di dalam konsep kemitraan kami yang mana itu kepengelolaannya mau dikelola sendiri oleh mitra ataupun oleh kami, itu kami memberikan poin yang pertama adalah standarisasi produk makanan dan minuman. Ya, kami punya tim dari research and development dan juga tim dari operational restoran yang sudah, ya alhamdulillah kami sudah 12 tahun, jadi sudah paham lah seluk-beluknya istilahnya seperti itu, hidden-nya untuk di operasional resto lah atau F&B istilahnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah standarisasi rasa produk dari makanan maupun minuman. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai pemantauan dari food cost atau HPP ya. Karena bisnis makanan dan minuman memang menggiurkan, tapi ketika kita tidak menghitung dengan jeli atau cermat, perhitungan dari food cost itu yang sangat mempengaruhi selain dari biaya OPEX atau kegiatan operasional lainnya. Karena
yang namanya bahan baku ya Pak Tri ya, sekarang di masa pandemi maupun tidak di masa pandemi kan juga tetap aja merangkak naik nih. Ya, Jadi kita harus cermat juga dalam menghitung harga pokok produksi atas produk tersebut. Lalu yang ketiga, kami juga mensupport dari digital marketing ataupun desain dari outlet itu sendiri. Jadi desain untuk promo-promo, desain dari buku menu, atau desain dari perubahan-perubahan program-program terbaru istilahnya, kita juga support atas hal itu. Terus juga yang keempat yang tidak kalah pentingnya mengenai training SDM. Training SDM, karena konsep kami kan yang namanya bisnis F&B atau bisnis di dunia food and beverage, kami juga menyelipkan kalimat hospitality di dalamnya. Jadi F&B and hospitality, di mana penting dari para pegawai kami, atau kami menyebutnya keponakan Pak istilahnya, untuk teman-teman yang bekerja di outlet itu keponakan. Jadi itu penting juga buat mereka mempunyai sense of hospitality, ramah-tamahan istilahnya dalam melayani tamu atau orang-orang yang datang ke kedai kami. Jadi poin dasarnya adalah 4 itu support yang diberikan kepada mitra atau franchisee dari Kopiwi itu sendiri, Pak Tri. Oke, tadi menarik ya, berarti adanya training untuk SDM atau istilahnya keponakan Pak. Nah itu ada training yang diberikan, terus tadi juga ada support dari sisi standarisasi produk gitu ya. Betul. Nah kalau dari sisi lokasi sendiri, Bu Suci nih kembali sudah hadir nih. Bu Suci, kalau dari sisi lokasi sendiri gitu ya, kesuksesan suatu usaha di bidang kemitraan ini adalah salah satunya adalah lokasi yang yang sudah diseleksi secara baik gitu ya. Dari Kopiwi sendiri dalam menseleksi lokasi itu apa sih yang menjadi syarat sehingga lokasi itu layak untuk dibuka suatu gerai Kopiwi misalnya, Bu Suci? Ya Pak Tri, banyak hal ya Pak yang mempengaruhi lokasi. Pertama, trafficnya itu harus sudah terbentuk gitu Pak. Itu lebih baik lagi gitu. Terus kedua, ada parkirannya luas. Karena ketika parkirannya terbatas itu juga jadi kendala Pak. Gitu. Berpengaruh ke omset ya, Bu ya. Iya. Gitu Pak. Untuk yang di Pekanbaru sendiri kami survei lokasi, ada 7 lokasi ya Mas Putra ya. 7 bahkan sampai 9 lokasi ya, baru kami bisa menentukan ini pas nih gitu sih Pak. Jadi mesti berkali-kali gitu. Oh berarti betul-betul diseleksi ya? Iya Pak, betul. Gitu Pak. Halo Pak. Ya. Oke, ya? berarti ini kan sangat ketat gitu ya terhadap pemilihan lokasi yang akan dipilih gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk men-set up suatu gerai baru nih Pak Putra atau Bu Suci, untuk men-set up suatu gerai baru itu dibutuhkan berapa lama sih dari deal gitu ya, atau dari setelah kesepakatan kedua belah pihak nih? Oke, kalau berdasarkan pengalaman kami yang terakhir, Pak Tri, untuk setup, jadi gini, calon mitra itu biasanya setelah paham model konsep kemitraan kami, mereka biasanya juga punya, yang pasti punya tawaran lokasi juga ya, istilahnya ya. Jadi mereka juga menawarkan lokasi, lalu kami akan mengirim tim untuk mensurvei lokasi tersebut, untuk memastikan bahwa lokasi tersebut memang bagus gitu. Kadang ada lokasi yang berada di jalan yang rame tapi aksesnya sulit. Misalnya berada di jalan protokol, cuma dia areanya jalannya terbagi dua arah itu terbagi dua, misalnya ada separator jalan. Ada pembatas tengahnya, Pak. Iya betul, karena nanti mempengaruhi orang yang lewat dari arah yang berlawanan agak sulit untuk
Putar balik, menjangkau lokasi kan, betul, cari putar balik istilahnya kan. Jauh itu juga berpengaruh ya Pak. Sangat berpengaruh, betul, Ya, betul. ya. Nah, jadi ketika calon mitra kami menawarkan lokasi, kami memang wajib melakukan survei, bahkan kemarin juga ada calon mitra yang menawarkan lokasi dan sayangnya harus kami tolak tawaran lokasi tersebut karena memang ya kami selaku franchisor istilahnya punya tanggung jawab moral bisnis ini bisa berjalan nantinya Pak Tri. Jadi tidak serta-merta ketika mitra menawarkan lokasi langsung kami terima karena kami punya tanggung jawab moral agar outletnya mitra atau outlet tersebut bisa berjalan sesuai dengan bisnis plan yang sudah kita bangun bersama dengan mitra, saya kayak gitu. Jadi ada juga yang kemarin lokasi kita tolak karena kayaknya kayaknya akan sulit nih istilahnya untuk bisa bertahan misalnya kayak gitu. Dan iya tadi diceritakan oleh Bu Suci di lokasi Pekanbaru bahkan kami sampai mohon maaf kami sampai survei itu 8 kali Pak Tri. Jadi ke 8 titik lokasi yang berbeda dan akhirnya kami menentukan lokasi yang sekarang ini yang alhamdulillah yang bisa kita bangun untuk kedai Kopi Wi. Dan kemarin untuk proses setup ini tergantung dari kesiapan dari lokasi itu tersebut. Misalnya lokasi tersebut memang perlu renovasi yang cukup besar atau cukup banyak perubahan lokasinya, itu akan memakan waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan lah gambarannya kayak gitu. Tapi untuk lokasi yang terakhir yang di Vimala Hills itu di Bogor itu kami kurang dari 1 bulan karena kami tinggal setup peralatan, tinggal setup layout, renovasi tidak terlalu banyak, lalu training juga sudah kami lakukan di outlet yang bukan yang baru karena ketika outlet tersebut berada di Jabodetabek, training SDM kami bisa lakukan di lokasi cabang pusat kami di Jalan Sabang ini, Pak Tri. Jadi bisa paralel lah istilahnya kayak gitu. Berarti training dilakukan di outlet yang sudah berjalan, ini kan langsung di Sabang gitu ya, di lokasi pertama Kopi Wi berdiri ya. Betul. Artinya experience mereka akan semakin kuat Pak. Di pusat Pak. Di pusat ya. Betul. Pak Suci ya. Yeah. Nah ini menarik. Nah kalau saya lihat salah satu keunggulan dari konsep kemitraan atau franchising itu adalah dari sisi trainingnya. Jadi ketika delivery knowledge-nya kuat atau terdeliver secara baik kepada pegawai gitu ya, tentunya kemudahan untuk duplikasi bisnisnya akan semakin bagus gitu ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan Pak Bu Suci atau Pak Putra, apa sih yang dilakukan Kopi Wi sendiri untuk knowledge yang diberikan kepada tim sehingga mereka bisa mengimplementasikan baik dari sisi standar produknya gitu ya, standar pelayanannya atau untuk achieve target sendiri gitu ya. Apa yang dilakukan dari Kopi Wi sendiri sehingga buat calon mitra ini menjadi satu nilai lebih nih untuk mereka melihat bahwa Kopi Wi sangat concern terhadap training yang diberikan untuk mitra terutama untuk pegawainya. Silakan. Ya. Jadi kalau calon lokasi atau mitra terbaru kami berada di area Jabodetabek, Pak Tri, kami bisa melakukan training bagi para keponakan ya, misalnya para pegawai kami yang ada di outlet itu kita menyebutnya keponakan, itu di lokasi kami di Jalan Sabang ini. Untuk itu tadi tujuannya adalah membangun emotional bond yang pertama dengan brand utamanya agar mereka bisa merasakan feel-nya, merasakan kegiatan daily-nya di lokasi yang mereka yang terbaru. Poinnya itu yang pertama. Tapi itu untuk lokasi yang berada di Jabodetabek. Kami bisa melakukan proses in-house training di lokasi kedai pusat kami. Lalu bagaimana dengan lokasi yang berada di luar Jabodetabek? Kayak misalnya contohnya kayak kemarin di Purwokerto, di Pekanbaru, istilahnya. Kami akan mengirim keponakan kami yang senior
Oke. ke lokasi tersebut, melakukan pendampingan, istilahnya seperti itu, melakukan pendampingan 1 sampai 3 bulan sehingga proses transfer knowledge atau emotional bond atas brandnya Kopiwi itu sendiri bisa terbangun di outlet yang terbaru ini tadi, dan juga untuk ya transfer knowledge untuk menjaga standarisasi produk itu sendiri. Lalu setelah outlet itu operasional udah bukaan lah istilahnya ya, kami juga mengirimkan tim ROE. Kita juga punya kunjungan dari tim ROE yang melakukan evaluasi dan diskusi dengan mitra atas kegiatan operasional yang berjalan maupun yang akan datang, misalnya seperti itu. Jadi untuk keep up lah istilahnya gitu. Kayak gitu Pak Tri. Oke, sangat menarik. Nah, perbincangannya sangat menarik. Tapi sebelum kita bincang lebih lanjut gitu ya, tentunya kan banyak masyarakat yang bertanya. Tadi ada 2 pola ya. Pola dioperate oleh pihak Kopiwi sendiri dan juga pola dioperate oleh pihak mitra gitu ya. Berapa sih modal yang dibutuhkan nih Bu Suci? Ini karena Bu Suci kan orang keuangan. Berapa sih modal yang dibutuhkan? Sama Menteri Keuangannya nih Pak. Peruntukannya untuk apa saja? Dan yang paling kritikal yang mungkin saya perlu tanyakan juga adalah bagaimana sih menganalisa dari misalkan dari lokasi yang sudah dipilih gitu ya, ketika kita membuat satu proyeksi baliknya kapan gitu ya, itu dari Kopiwi sendiri seperti apa Bu Suci? Silakan Bu. Ya Pak. Pertama dari jumlah kursi Pak, jumlah sitting capacity-nya kita hitung dulu berapa gitu. Terus kemudian harga jual lokasi tersebut. Jadi kami di sana Pak biasanya gitu. Harga jualnya berapa sih ini yang pas gitu. Agar kayaknya tadi bisa kami jaga dulu. Nah, terus kemudian kalau untuk investasinya sendiri minimal itu 550 juta. 550 ya Bu ya? Nah, peralatan, mebel, restorannya 5 Pak minimal. Sitting capacity 100 kursi. Oke. Saya lanjut, kayaknya Bu Suci ada ini sinyal nih. Pak Putra, halo. Ya Pak Putra, tadi kan dikatakan Bu Suci itu kan secara modal kisaran 550 juta ya Pak ya, kisaran. Kisaran 5, itu kan belum termasuk lokasi Pak ya. Nah, apakah itu sudah termasuk semacam joining fee atau bagaimana? Halo Pak, mohon maaf, sempat terputus Pak. Iya. Ya. Pak Putra terlebih dahulu. Saya coba untuk handle pertanyaannya. Jadi 550 juta itu untuk biaya pre-opening istilahnya Pak Tri atau dari sahabat Wali. Jadi itu juga tergantung dari capacity yang tadi Bu Suci jelaskan. Karena menghitung nilai aset dari interior, furniture, sama dari peralatan resto. Jadi bisa kurang bisa lebih investasinya. Nah, dari 550 juta atau angka tersebut itu ada nilai joining fee atau nilai kemitraan itu tadi untuk waktu durasi 7 tahun itu di angka 320 lisensinya ya. Lisensinya Pak Tri. Ya, jadi seperti itu. Tadi kalau misalnya Bu Suci juga jelaskan faktor apa yang mempengaruhi atas sebuah lokasi tersebut, di masa survei kita juga selain melihat lokasi itu ramai atau tidak, kemudahan akses, itu juga kita lihat daya belinya Pak Tri dari kawasan tersebut. Karena nantinya yang akan berpengaruh penting dengan penentuan harga jual kami, misalnya seperti itu.
harga jual berdasarkan dari harga bahan baku pokok ya istilahnya yang juga kami survei ketika melakukan kunjungan survei lokasi tersebut. Jadi kita survei dulu harga bahan baku, kita survei dulu dengan daya beli atau dengan brand-brand sejenis lah atau brand-brand tetangga itu tadi kira-kira daya belinya harga jualnya ini bisa di angka sekian agar kami bisa menciptakan produk dengan nilai jual yang secara HPP itu akan aman di bisnis plan-nya kami. Istilahnya seperti itu, Pak Tri. Poinnya kayak gitu. Berarti setelah tadi Pak ya melakukan survei tadi daya beli, terus survei juga harga bahan pokok di daerah tersebut gitu ya, termasuk mungkin price dari kompetitor Pak ya, price dari kompetitor sehingga dibuatkan sebuah bisnis plan gitu Pak ya untuk memproyeksikan potensi dan juga kapan sih secara keuangan ini secara profit berapa gitu dan kapan tingkat pengembalian dan lain sebagainya gitu ya Pak Putra ya. Betul sekali. Jadi setelah survei, setelah kami menghitung, setelah kami melakukan analisa, kami membuat bisnis plan yang mana bisnis plan ini kita diskusikan, kita open diskusi ke investor itu tadi. Agar kita sama-sama mengetahui kemampuan dari outlet tersebut, kemampuan dari calon lokasi tersebut dengan proyeksi bisnis plan yang kami buat, yang kami presentasikan ke calon mitra, istilahnya seperti itu, Pak Tri. Ya. Sehingga calon mitra semakin confident melihat karena memang sudah ada bisnis plan-nya gitu ya. Nah, kalau dikelola oleh mitra sendiri, Pak, ini kan menjadi suatu challenge atau suatu tantangan ketika ada suatu target tertentu ya Pak ya. Dan mereka akan merunning itu dan juga mereka akan mengelola secara utuh. Nah, kadang kan mitra juga pemahaman mitra itu kan dengan background yang dari latar belakang yang berbeda-beda nih Pak Putra. Tentunya adaptasi ke bisnis Kopi Wi ini kan juga perlu proses. Apakah mitra juga nanti akan ada training Pak? Untuk mitra sendiri Pak yang ngelola bagaimana memonitoring, mengontrol, membaca laporan keuangan, memanage tim dan lain sebagainya gitu Pak. Kalau untuk training calon mitra kami mungkin kalimat apa istilahnya kami belum ada istilahnya untuk training istilahnya. Tapi dari diskusi awal kan kita bisa istilahnya bisa membuka sebuah diskusi yang menentukan bahwa ini mitra ini siap atau tidak atas sebuah konsep bisnis yang mana orang mungkin melihat bisnis ini kadang ada angin sejuknya gitu kan, kadang empuknya gitu, tapi juga ada potensi dari kemungkinan kerugian istilahnya gitu. Bagaimana kita bisa menyikapi potensi kerugian agar kita tidak mengalami kerugian itu tadi. Jadi dari diskusi sih Pak Tri, kami membangun komunikasi dengan calon mitra dan juga menjelaskan dari bisnis plan. Lalu kalau misalnya membaca laporan, menghitung dan lain-lain itu tadi untuk kegiatan operasional resto, biasanya dari laporan penjualan, kalau saat ini kan sudah banyak ya beberapa aplikasi POS ya dari resto yang mana dengan sangat mudahnya juga bisa terbaca sesuai dengan kemauan dari si pemilik resto tersebut. Kami juga memberikan pemahaman atau training atas pembacaan dari POS tersebut. Terus juga biasanya dari 3 lokasi yang terbaru ini, Pak Tri, ini modelnya mitra ini memberikan ya sudahlah biar Kopi Wi aja yang mengelola. Nah, itu kayak gitu. Jadi karena itu tadi challenge-nya memang pertama tidak mudah mengelola sebuah unit bisnis yang mungkin mereka masih baru. Dan apalagi sekarang setelah masa pandemi ini gitu, jadi agak-agak tricky juga kan Pak Patri kita menyikapinya. Jadi poinnya itu. Jadi kalau misalnya dikelola dengan kami misalnya kami akan memberikan yang pertama laporan keuangan secara terbuka, terus juga pengelolaan atas
revenue dan juga hingga nantinya profit sharing yang akan dilakukan dengan calon mitra tersebut. Poinnya kayak gitu. Mungkin Bu Suci ada yang mau ditambahkan mengenai ini ini? mungkin saya kira di bagian Bu Suci nih, bagaimana profit sharing. Ini yang paling penting nih buat mitra nih. Silakan Bu Suci. Ya, Pak. Ya. Kalau usaha tersebut dikelola oleh kami, Pak, sebagai franchisor, itu insentif untuk kami sebagai pengelola itu ambil dari bawah, Pak, dari net profit. Oke. Gitu. Ketika usaha tersebut dikelola oleh mitra atau investor, itu kami ambil dari atas, dari revenue. Dari pendapatan ya? Ya, dari pendapatan, betul Pak. Jadi bedanya itu, perbedaan antara kepengelolaan di kami dan kepengelolaan di investor. Persentasenya berapa ya Bu Suci? Kalau dikelola oleh pihak OPW sendiri gitu ya, kalau dari net profit, berarti apakah ini sharing risk, sharing profit, atau dan berapa persen gitu masing-masing pihak gitu? Ya, kalau dari net profit itu kami kelola itu biasanya 30%, Pak. Dari net profit. 30%. Apabila dikelola oleh investor, itu kami ambil dari revenue maksimal 6%. Oke. Itu, berarti itu masih 70% untuk mitra, 30% untuk pengelola dalam hal ini Kopiwi gitu ya. Betul Pak. Ya. Nah, kalau terjadi risk gitu ya, kalau rugi misalkan, apa sih antisipasi yang dilakukan? Apakah memang sharing risk atau sharing profit, atau memang kalaupun rugi biasanya kan gini, banyak juga pelaku bisnis ketika terjadi kerugian karena pihak pusat itu sudah kelola, sehingga kerugian itu ditanggung mitra misalkan. Nah, kalau di Kopiwi sendiri seperti apa? Iya Pak, kalau untuk kerugian sendiri memang di perjanjian ditanggung oleh mitra Pak, ditanggung oleh investor. Gitu. Cuma antisipasi kerugian kami biasanya menyarankan untuk pindah lokasi. Gitu. Karena masa lisensinya kan juga masih bisa diteruskan, Pak. Betul. Apalagi ini panjang ya, gitu 7 sih tahun. Paling pindah lokasi itu ya 7 tahun, Pak. Iya. Gitu, Pak. Oke, baik. Ini sangat menarik, Pak Putra. Kembali ke Pak Putra. Di dalam suatu bisnis ini kan memang titik kritikalnya adalah bagaimana memitigasi suatu risiko di dalam bisnis gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Kopiwi sendiri gitu ya, sehingga risiko itu bisa diminimalkan gitu Pak. Dari sisi tadi kan kita tadi Pak Putra sudah menerangkan gitu ya, dari mulai seleksi lokasi, training pegawai, pendampingan gitu ya, juga standarisasi produk. Ada lagi nggak Pak kira-kira dari mitigasi risiko yang dilakukan oleh Kopiwi sendiri sehingga meminimalkan risiko di dalam bisnis setiap gerainya Pak? Ya, mitigasi resiko yang kami lakukan istilahnya berdasarkan pengalaman di masa pandemi ini juga yang di awal kami biasanya memberikan masa lisensi itu 5 tahun, kami memberikan sekarang minimal 7 tahun, Pak. Jadi kami sadar bahwa untuk mengejar BEP atau break even point itu di masa pandemi memang perlu waktu istilahnya. Lalu kalau tadi Bu Suci menjelaskan ketika memang lokasi tersebut setelah kami nyatakan lolos dan mitra juga mengiyakan atas lokasi tersebut, tapi ternyata lokasinya masih tidak perform, kami juga bisa menyarankan untuk pindah lokasi yang mana kita akan bantu lagi dari awal, dan konsep dari lisensi itu nggak hangus atau nggak buka lagi istilahnya seperti itu. Poinnya seperti itu. Lalu kalau misalnya resiko-resiko untuk bagaimana meningkatkan penjualan secara daily atau secara monthly, ya kami yang pertama itu tadi, karena kami sudah punya pengalaman atas bisnis restoran,
kadang pentingnya adalah kemampuan untuk melakukan inovasi atau produk istilahnya. Karena kita bisnis makanan ya, produk kita makanan dan minuman misalnya. Jadi kita akan melihat selama dalam 3 bulan ketika memang ada produk-produk kami yang tidak perform, kita akan melakukan proses. Jadi kita akan riset dan menggantikan menu ini dengan menu yang lain. Ya melakukan juga sampai ke training ulang, yang melakukan juga atas bagaimana penanganan dari bahan baku hingga ke produk yang disajikan, misalnya seperti itu. Kalau untuk proses digital marketing dan lain-lain itu standar umum yang sama lah mungkin di beberapa brand lain juga lakukan. Poinnya seperti itu. Cuma karena kami istilahnya berangkat dari ya kita nggak main-main ketika membuka sebuah kemitraan, kita nggak ngejar cuma istilahnya yang penting buka terus itu, tapi tidak memperdulikan dari establish dari lokasi itu sendiri, istilahnya seperti itu. Poinnya sih seperti itu, Pak Tri. Oke, sangat menarik. Ya, artinya bahwa ketika gerai sudah dioperasionalkan pun bagaimana meminimalkan risiko-risiko itu pun dilakukan. Nah, yang menarik mungkin ingin juga banyak masyarakat tahu gitu ya. Mungkin saya tanya ke Bu Suci gitu ya. Nah, ketika konsep bagi katakanlah dioperate oleh pihak Kopiwi Pusat gitu ya. Ini kan tadi dengan sistem bagi hasil 30-70, 30 untuk pengelola, 70% untuk investor gitu ya. Nah, mereka kan akan mendapatkan laporan. Nah, laporannya itu apakah setiap bulan kah? Terus pembagiannya apakah setiap bulan atau per 3 bulan? Karena banyak juga kemitraan yang lain, pembagiannya kalau dioperate oleh pihak pengelola itu biasanya per 3 bulan. Nah, kalau di Kopiwi sendiri seperti apa, Bu Suci? Ya Pak. Untuk laporannya sendiri kami laporkan setiap bulan. Namun untuk pembagian insentif tadi serta profit share ke investor itu di perjanjian memang per 3 bulan, Pak. Cuma ketika memang ada kesepakatan baru, misalnya investor biasanya kan maunya per bulan, itu kami buka sih Pak. Maksudnya kami masih fleksibel gitu, bisa per bulan. Seperti itu. Jadi enggak di perjanjian gitu. Bisa saja per bulan. Wah ini semakin kalau ada opsi per bulan kayaknya buat investor nih salah satu opsi yang bagus juga. Gitu ya. Nah kalau tadi kan ada semacam kalau ada untuk yang dikelola oleh mitra dikenakan biaya 6% ya. 6% itu istilahnya kalau apakah royalti atau semacam manajemen fee atau apa kalau di Kopiwi sendiri gitu? Iya, semacam royalti sih Pak. Semacam royalti gitu. Itu dibayarkan setiap bulan gitu ya dari pendapatan. Setiap bulan. Dari pendapatan gitu ya. Jadi 6% kali pendapatannya misalkan 350 juta misalkan atau 200 juta tinggal dikalikan gitu ya. Iya. Dan menariknya dari 6% ini kami masih terbuka untuk negosiasi Pak. Dari 6% tadi. Ya. Nah, saya kira sangat menarik. Terlebih tadi juga disampaikan Pak Putra bahwa salah satu strategi yang dilakukan ketika masa pandemi ini kan ada perpanjangan masa kerjasama nih ya, Pak Putra ya. Yang tadinya normalnya 5 karena masa pandemi ditambahkan menjadi 7. Saya kira untuk kedua belah pihak ini bisa lebih win-win ya. Lebih win-win. Menyikapi adanya pandemi yang berjalan sampai hari ini yang sudah mau tahun ini. Nah, yang saya tanyakan mungkin lebih ke arah support atau setelah berjalannya gerai gitu ya. Apa sih support yang diberikan oleh Kopiwi sendiri gitu ya kepada mitra? Kalau mitra yang dioperate oleh pihak Kopiwi tentunya ya memang langsung gitu ya. Tapi ketika outlet yang dikelola oleh pihak mitra, apa sih yang support yang diberikan gitu? Karena ini critical point menurut saya itu. Silakan Pak. Poinnya ketika outlet ini dikelola oleh mitra, kami juga melakukan proses pendampingan setiap bulan, Pak Tri. Jadi melakukan kunjungan secara offline
maupun melakukan evaluasi secara online. Poinnya kayak gitu. Jadi ada beberapa mitra kayak di Sumatera itu, yang di Jambi itu juga mitra melakukan kegiatan restonya di handle oleh mitra itu sendiri. Tapi yang di Pekanbaru pengelolaan di tangan kami, istilahnya seperti itu. Jadi ada modelnya ketika mitra istilahnya menyampaikan ini ada kendala seperti ini bagaimana, kami akan mencoba untuk mencarikan solusinya, karena kami istilahnya kami selaku prinsipal atau kami selaku pusat, kita punya wewenang atau kita punya tanggung jawab. Kami di pusat, kami di prinsipal itu berusaha untuk menjadikan kami solusi bagi para outlet yang ada, istilahnya seperti itu. Jadi kunjungan secara offline maupun evaluasi secara online itu juga kami lakukan rutin per bulannya. Bahkan kayak misalnya outlet tertentu meminta media promo atau desain promo, istilahnya seperti itu. Kami juga buatkan, istilahnya seperti itu. Kami dukung dari prinsipal. Poinnya seperti itu. Ya. Oke, berarti sangat support ya. Tadi banyak hal, termasuk monitoring, juga ada evaluasi gitu ya. Saya kira ini sangat penting ya ketika outlet sudah berjalan. Nah, terakhir mungkin ya, di akhir perbincangan gitu ya, saya ingin dapat closing statement dari Pak Putra gitu ya. Apa sih kiat sukses atau kiat berhasil menjalankan kemitraan dari Kopiwi sendiri. Yang kedua mungkin dari Bu Suci lebih ke arah bagaimana sih pengelolaan keuangan yang tepat untuk setiap gerai Kopiwi sendiri, terutama yang dijalankan oleh mitra gitu ya. Karena ini menurut saya sangat penting, karena ketika kita merunning bisnisnya secara baik, tentunya outputnya dan hasil yang kita harapkan juga akan achieve sesuai kita harapkan. Silakan Pak. Oke, pada dasarnya kalau dari kami Kopiwi, kami membangun semangat dari para founder kami, yaitu ingin menciptakan budaya minum kopi atau bahkan juga melestarikan kuliner-kuliner dari Nusantara itu sendiri, Pak Tri. Kami menganggap mitra ini setara dengan kami, jadi partner diskusi lah, istilahnya seperti itu. Jadi bukan berarti mitra ini berada di bawah kami atau kami berada di bawah mitra, tidak, tapi kami berusaha untuk keep up di posisi yang sejajar. Dalam artian memang ada beberapa aturan-aturan yang sudah pattern ada di kami, iya, karena kami selaku prinsipal, istilahnya seperti itu. Lalu kalau kiat untuk bertahan selama ini, yang pertama ya pastinya kita harus sehat dulu ya, Patri ya. Harus sehat dulu, semangat dulu. Betul. Poinnya itu. Lalu yang kedua adalah ya kita bisa melihat peluang atau kita bisa melihat masalah, karena kami berada di prinsipal itu, poinnya adalah peluang itu tercipta ketika ada masalah, Patri. Poinnya gitu. Pasti seperti itu. Jadi apapun masalah-masalah yang terjadi, ya berarti itu pasti ada peluang. Kita menyikapinya dengan baik saja. Poinnya seperti itu. Semangatnya seperti itu. Gitu, Patri. Oke, silakan Bu Sisi. Ya Pak. Kalau untuk menjaga cost ya Pak, itu pertama HPP Pak, itu harus benar-benar kita perhatikan. Makanya laporan HPP itu ada setiap bulan. Itu biasanya kami menjaga di bawah 40% Pak untuk HPP itu sendiri. Nah, kemudian cost yang benar-benar memang fixed cost yang sangat besar biasanya ada di sewa Pak, sewa lokasi. Gitu. Nah, di masa pandemi ini kelihatannya banyak pemilik-pemilik ruko bahkan mall itu menang bagi Pak. Nah, itu dimanfaatkan gitu. Mereka mau bagi hasil, jadi nggak fix cost. Biasanya seperti itu sih Pak. Cost yang paling besar memang di sewa. Gitu. Ketika sewa sudah bisa kita jaga, itu insya Allah aman Pak. Insya Allah aman.
Oke, Gitu. menarik gitu ya. To the point ini sangat menarik nih yang terakhir nih. Gitu Iya. ya, jaga HPP di 40%. Sewa, Pak. Ini satu Iya. kunci ya, karena kalau kita mampu memanage keuangan secara baik, mengontrol biaya yang keluar gitu ya, ini akan menjadi poin terpenting. Yang kedua tadi disampaikan bahwa sewa ya, harga sewa ketika Sewa, sekarang Pak, memang betul. banyak properti yang nganggur ya. Nah, ketika Betul. banyak Iya, Betul. iya ketika betul Pak. ada Dimanfaatkan opsi tuh. kerjasama ya, itu Iya, iya. saya kira Betul. satu opsi yang bagus sehingga bisnis bisa berjalan ya, bisa berjalan. Nah, ketika Betul, dari Pak. Pak Betul. Putra sampaikan gitu ya, dari awal sampai akhir ini kan ilmu semua gitu ya, bagaimana memilih lokasi gitu ya, bagaimana training pegawai, bagaimana pendampingan, terus sampai setelah operasional bagaimana memitigasi risikonya. Saya kira ini lengkap gitu ya. Saya kira satu perbincangan yang menarik di Bincang Wali pada pagi hari ini gitu ya. Semoga Kopiwi semakin berkembang di tahun 2022 dan tahun mendatang dan juga Amin. Amin. gitu ya. Cepat balik modal ya, mudah-mudahan. Amin. Dan juga kita selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia. Ya. Mudah-mudahan bisnis franchise semakin berkembang. Terima kasih Pak Putra. Amin. Terima Ya. kasih. Makasih Pak Pak Wali. Tri Raharjo, sahabat Atas Wali. waktunya. Terima kasih, sahabat Wali. Pak. Oke, salam sehat, salam sukses untuk Salam kita sehat semua. Pak. Salam Ya, sehat. Terima kasih.